Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Taufik MR dengan NIM 0567035337. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan ya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Arafah, Eskom MT, selaku dosen mata kuliah Jaringan Komputer. Di video kali ini saya bakalan mempraktikkan sebuah tugas ya, tugas pertama ini di tutorial online atau tuton. Di sini saya bakalan mengerjakan tugasnya itu praktek bikin kabel strike ya. Nah, di praktek ini saya sudah mempelajari di mana fungsi dari kabel strike itu untuk menyambungkan perangkat yang berbeda gitu. Nah, jadi misalkan kita menyambungkan perangkat komputer ke switch, nah itu harus menggunakan kabel strike gitu. Misalkan contoh lain ada menyambungkan perangkat yang dari router ke komputer, itu bisa. Terus dari switch ke access point itu juga bisa kayak gitu. Asalkan perangkatnya itu berbeda gitu. Nah, untuk peralatan yang kita siapkan, di sini saya sudah menyiapkan beberapa peralatan ya. Yang pertama itu tentunya harus ada kabel. Ini kabel LAN ya, kabel UTP. Terus ada crimping tool. Ini nanti buat fungsinya itu buat ngepresnya ya, buat ngepres si RJ45 nya. Terus ada RJ45 nya, kita pakai RJ45. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu ada LAN testernya. Nah, ini LAN testernya. Ini sudah dimodif, ini sudah kita modif ya, jadi tanpa baterai. Jadi kayak gitulah. Nah, ya yang pertama mungkin kita harus mengelupaskan dulu ya kulit yang dari luarnya dengan cara menggunakan fungsi yang ini, yang ada di di crimping tools yang ini. Nah, ini fungsinya itu buat mengelupaskan si kulit pertamanya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kira-kira jaraknya itu ya 2 sentian lah, sampai terkelupas kayak gini. Kalau udah tinggal dicabut aja tuh. Terus kalau udah, kita susun terlebih dahulu susunannya. Dimana susunan kabel strike itu kedua ujungnya sama sih sebenarnya ya. Jadi misalkan asal kedua ujungnya sama sih, itu udah jadi kabel strike sih. Tapi ada susunan ya di materi yang sudah Bapak dosen tampilkan, yaitu susunannya itu putih, kabel putih oren-oren. Ini kabel putih oren-oren. Terus ada kabel hijau biru. Nah, ini ada kabel hijau garis kabel putih garis hijau gitu. Ini kesiniin. Terus ada kabel yang warna biru. Kabel yang warna biru kita pisahin ke sini kayak gini. Terus ada kabel warna biru, putih biru, terus hijau kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi intinya susunannya itu putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat gitu. Nah, mungkin di sini saya sambil jelasin ya. Ini tuh ada fungsinya masing-masing dari setiap kabel itu, di mana kabel yang putih oren-oren itu berfungsi sebagai penghantar data. Terus ada putih hijau biru, itu juga sama, penghantar data. Terus ada yang namanya itu putih biru hijau, itu untuk penghantar suara. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya itu putih coklat. Nah, ini khusus untuk tegangan DC gitu. Jadi yang paling penting itu di sini ya yang ini, yang putih oren-oren sama putih hijau biru, karena itu penghantar data kayak gitu. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal ditekuk aja kayak gini. Terus ini dirapihkan menggunakan fungsi yang ini. Nah, fungsi yang ini ya, kayak gini nih. Nah, sisakan kurang lebih itu 1 cm dari kabel ke kulit ya, dari tembaga ke kulit yang luar. Nah, ini kurang lebih 1 sentian lah ada gitu, dari tembaga ke kulit. Selanjutnya kita tinggal masukin aja ke RJ45. Biasanya kalau saya tuh posisinya kayak gini, yang ada pinnya itu di atas gitu. Saya jadi hadap-hadapan kayak gini, hadap-hadapan ke muka kayak gitu. Kalau udah tinggal dimasukin aja ke sini.
Nah ini sambil ditekuk ya biar gak berubah gitu. Nah kalau udah, kita cek terlebih dahulu apakah si tembaganya udah mentok ke RJ45 nya. Di sini kita udah lihat ya. Nah bisa dilihat ya, ini udah mentok gitu. Nah berarti ini siap untuk dipres. Dipresnya menggunakan fungsi dari si crimping tool yang ini, yang paling atas gitu. Nah ini tinggal dipres aja. Nah ini udah munci. Nah ini udah munci ya. Nah ini ke ujung pertama ya, ujung A, ini ujung B, kita anggap aja kayak gitu. Kalau udah, kita lakukan hal yang sama lagi. Nah ini kelupasin kurang lebih 2 sentian. Selanjutnya kita susun lagi si kabelnya. Susunannya itu yang tadi ya, putih oren-oren, putih hijau biru, putih hijau biru, mana birunya itu, ini birunya, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat kayak gitu. Kalau udah rapi kayak gini, kita tinggal dirapihin aja ya. Nah kayak gini, terus tinggal dimasukin ke si RJ45 nya. Tapi kita harus pastiin lagi apakah susunannya itu sama, karena kalau berbeda sama yang ujung A, ini pasti gak bakalan connect nantinya kayak gitu. Nah kita coba nih. Nah kita pastikan apakah si tembaganya itu udah mentok ke RJ45. Kita pastikan aja di sini. Nah ini kelihatan sih di sini. Nah, kalau udah apa namanya tuh udah mentok ini, ini belum kayaknya. Nah, ini tinggal dipres aja tuh. Kalau udah, tinggal dicek. Diceknya itu menggunakan LAN tester ini. Ini LAN tester bukan hasil rakitan sih, tapi udah diganti menggunakan adaptor yang 9 volt. Sama aja sih. Nah, kalau udah, di sini kan ada port RJ45 sama port RJ11 ini tuh. Kalau port RJ11 itu buat apa namanya tuh, teleponnya. Nah, kalau ini RJ45 agak gedean sih. Kalau RJ45 tuh. Kita coba ke sini. Nah, kita cek apakah terhubung semuanya. Nah, di sini terhubung semuanya ya. Bentar, ini ada error nih. Oh, ininya nih, si listriknya kurang itu. Nah, di sini udah nyala semuanya ya. Jadi cara penghitungannya itu, cara penglihatannya itu kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu harus nyala semuanya gitu. Misalkan kalau gak ada yang nyala, salah satu dari yang ini, misalkan nomor 2 nya gak nyala, itu gak bakalan koneksi gitu. Kecuali yang gak nyalanya itu misalkan di nomor 7 sama nomor 8 misalkan, itu masih bisa koneksi. Kalau untuk menyambungkan dari misalkan dari access point atau dari ISP misalkan ke komputer, itu masih bisa gitu. Kalau menurut saya ya, itu menurut pengalaman saya di saya kerja di kepala lab, itu masih bisa nyala sih gitu. Asal yang 1, 2, 3, 4 ini itu nyala kayak gitu. Soalnya tadi balik lagi, karena yang 1, 2, 3, 4 itu tadi data gitu. Yang putih oren-oren, putih hijau biru, nah itu tuh data kayak gitu. Jadi bakalan ada internetnya gitu. Nah jadi kayak gitu ya. Ini udah nyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu berarti kabel ini bagus, itu siap digunakan. Misalkan kita mau menyambungkan nih dari ISP ke komputer atau ke laptop, itu bisa. Terus dari ISP ke mikrotik misalnya, itu juga bisa kayak gitu. Nah mungkin praktek saya dicukupkan sampai segitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.